Quran adalah kunci menguasai dunia. Tadi Bang? Al-Quran adalah kunci menguasai dunia. Coba perhatikan Bang, yang tadi yang Quran untuk membaca dapat apa? Itu Iya. Bang, coba dibaca. Kalau Abang mendengar Quran, Dengerin dapat rahmat. dapat rahmat. Kalau Membaca, membaca dapat iman. menambah iman. Kalau mengajarkan dapat Mengartikan arti Quran. Kita mengartikan tahu. dapat wawasan. Mengartikan Quran dapat wawasan. Wawasan. Kalau memaknai dapat pemahaman. pemahaman. Hati lembut itu. Jadi kalau kita maknai, hati kita paham. Terus. Ya, menerapkan dapat amal soleh. Terus. Mengajarkan dapat warisan pendidikan. Iya, kita mendidik. Terus memeliharanya dapat zikir zikir. kepada Allah, dekat sama Allah. Ini semua ayat. Jadi kalau kau nggak dengar Quran, nggak dapat rahmat. Tidak mau baca, nggak nambah iman. Imanku turun naik, ini gimana ya? Udah baca aja Quran. Kau baca aja Quran. Nambah iman tuh. Oh, pantes. 2 lembar, 3 lembar. Oh, lagi sumpek banyak pikiran. Baca aja nggak Quran. tahu mau ngapain, baca Quran aja udah tenang. Baca nggak paham, baca aja. Padahal kita nggak paham. Nggak paham itu. Lagi sumpah, Ada lagi ayatnya tuh. gemes, lagi marah, udah buka Quran, baca sebentar, tenang aja. Rasulullah. Takbir. Allah. Kuasai ini. Kalau udah kau kuasai jiwa orang, tunduk semuanya. Itu dia. Ini bukan secara logika manusia teman-teman ya. Jadi gua nguasain negara ini, bukan itu. Walaupun begitu, yang lagi sekarang berkuasa sekalipun, itu juga nggak tenang hidupnya kan gitu. Ini koreksi secara pribadi. Jadi menurut saya berarti masih banyak PR mengenai Iqra Quran. Kitabak tadi 17-14. Jadi kau tanya, apa tadi ayatnya Mas Untung 17-14, koreksi dirimu. Iqra Kitabak, bacalah dirimu. Baca dirimu. Bukan baca orang lain. Bacalah, cukup kau sendiri yang tahu hari ini apa kelakuan kau sejak kau bangun tidur sampai tidur kembali. Begitu yang kau bawa lagi nih. Kita tadi betapa hebat bicara, begitu pulang kuyu langsung tidur, nggak tahu apa-apa. Bini nggak tahu di mana, pasangan kita nggak tahu di mana, anak di mana. Lihatlah lemahnya manusia itu. Gagah ketika dikasih Allah. Cek pikiran kau itu. Setelah pikiran diambil, lemah apa semua habis gitu. Nah, jawablah hidup setelah mati. 40 jam belajar kita ini. Jadi aku sarankan, kalau bisa tiap malam Jumat buka Quran. Tiap malam Jumat buka kecerdasan Quran. Ya, jadi minimal ya sekarang ya, masing-masing kita udah men-scanning diri kita ya dengan mengetahui bahwa sedekat apa kita dengan Quran. Kalau sekarang masih belum bisa baca atau masih jarang eksistensinya, berarti kapasitas penguasaan sama diri kita cuma segitu. Iya, habis. Gitu. Segitulah kadang kita. Semakin kita nggak bisa baca Quran, semakin jarang kita dengan Quran, berarti sebenarnya kita nggak bisa menguasain diri kita sendiri. Iya. Dan tengok perkataan Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Besarkan Allah di komunikasimu, di Ari Untung. Allah yang besar. Hebatkan anak buahmu kepada. Cerdaskan ekonominya, cerdaskan politiknya, cerdaskan dan semuanya. Karena Allah yang hebat. Gitu dia. Jadi Allah yang bilang. Nah sekarang tanya, Ari Untung apa yang sudah kau lakukan? Sudah semua, aku udah podcast semua. Tidak ada nilainya, kata Allah. Loh kenapa udah aku baik semua? Enggak ada. Kenapa? Anak buahmu udah kau ajarkan belum? Yang 40 orang, yang 50 orang itu semua. Belum ya Allah. Kena. Kalau kau lihat anakmu nggak tahu apa-apa, kan bukankah yang kau lihat, yang kau dengar ada dirimu? Ya Allah, kok kayak gini anak buahku kayak gini. Itu diri kau Untung. Kok kayak gini ya anak buahku ini susah, lambat kali lambat. Kau yang lambat kepadaku, lambat kepada Quran. Kenapa kok belepotan dia punya kerjaan di sana sini, kok nggak lambat lagi apa semua kita kadang marah. Kau juga begitu, lebih parah kau kepadaku. Ngerti gak? Dahsyat. Gak apa-apa, ini bukan podcast keluar nih antar kita berdua aja. Benar. Biar tidak aja. Tapi ini memang introspeksi. Iya, itulah. Ada beberapa hal yang kayaknya connect tuh, relate tuh dengan apa kalau yang nggak suka saya. jangan undang aku. Ini kan lakukan Saya sesuatu. ada jadi jujur ini Abi itu ada introspeksi. Ada sesuatu keadaan yang saya rasa sedang ada sebuah masalah ya, namanya manusia ada masalah. Iya ya. Saya langsung mikir, oh kejadian ini gara-gara ini, jangan-jangan saya. Langsung begitu mikir nih. Jujur. Jadi teman-teman sekarang nih mungkin yang sekarang lagi bermasalah. Ya, pasti ada masalah setiap manusia ya, dia. Langsung kita scanning balik ya. Jangan-jangan dari kita juga. Apakah penyakit juga gitu? Semua. Ini masalah adalah sesuatu yang bisa dibilang asal dari kita sendiri ternyata. Penyakit juga gara-gara kesalahan kita berarti. Right. Nanti kita bongkar apa rahasia penyakit. Nantilah. Itu dulu. Kuasai dunia.
Jadi ada satu tindakan yang bisa obat komplikasi. Diulangin. Ada Sesuatu yang bisa mengobati komplikasi. penyakit apa saja. Penyakit apa saja? Komplikasi. Obatnya bisa mengobati penyakit komplikasi. Obatnya bisa mengobati semua komplikasi. Penyakit komplikasi diobatin. Apa Obatnya HMM. Apa tuh? Hentakan, mandi, minum. Apa tuh? buka 38. Surat 38. 41, 42 tadi. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Hasad-hasud ganggu setan nggak? Iya. Iri dengki, Ya. bully-membuli, Ya. setan. Itu penyakit. Ya Allah, aku telah diganggu oleh diriku, anakku, biniku, ya Allah. Banyak orang menghasad-hasud. Penyakitku udah banyak, ya Allah. Dan penyakit kulitku bertambah apa semuanya. Baik, itu laporan Nabi Ayub kepada Allah. Obatnya, 42. Hantamkanlah kakimu. Hentak kaki, nih. Hentakkan kaki. Minimal 40 kali. Hentakkan kaki, ceret. Coba berdiri. Ya, Diri, hentakkan. Ini kan, kalau kita main drum, main band apa? pedal. Pedal. Ini hentakkan sama-sama. Oh gini. Ya. Maaf, sampai sini coba hentakkan. Ya. Lurus. Sampai sini kan dia. Minimal 40 kali. Sembari istighfar. Setelah itu mandi. Oh gitu. Baca. 42. Hantamkanlah kakimu. Hentakkan kakimu. Terus Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. terus baru kau minum. Air hangat atau air yang ada, bukan air yang didinginkan. Nah, itu dia. 40 kali mandi dulu. Enggak akan terbalik. Hentakkan kaki dulu. 40 kali. Minimal. Kemudian setelah itu mandi dan minum. Apa yang terjadi? 3-nya. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Sehat. Mantap semuanya. Jadi penyakit apa aja? Katakan, stroke. Apa lagi? Kolesterol tinggi atau apa lagi Kolesterol, semuanya? gula, semua. Cancer. Hasad-hasud, iri dengki, hilang dengan penyakit itu. Jadi hasad-hasud itu bisa menghasilkan penyakit. Penyakit jahir. Orang suka membuli, penyakitnya bahaya. Bisa mulutnya mencong. Ngeri kali. Otaknya bisa apa nanti? Jadi stroke berapa tahun kemudian. Kalau dia tobat baru. Nah, mulut, pikiran. Namanya SPUT. Apa namanya? SPOT. Sput. SPUT. Sifat, pikiran, ucapan, tindakan. Apa rahasia itu nanti kita bongkar. Banyak sekali kode-kode yang belum dikaji. Jadi Quran isinya kode semua nih. Wih, dasar untuk kita ngobatin kita. Berarti Quran ini ribuan kode untuk jadi rahasia hidup berarti ya. Saya dunia akhir. Ini kan kayak Quran yang ini nih. Ini saya dapat Quran ini khusus untuk para pengusaha. Keunggulan Mushaf Amal Niaga. Jadi kalau kita buka ini para pengusaha gitu dapat kunci masalah hari ini, di highlight segala macam untuk masalah niaga saat itu gitu kan. Itu baru niaga. Jadi kesehatan juga, rumah tangga juga. Apa saja selama hidup sampai habis semuanya. Berarti mestinya ada Quran, misalnya kalau mau dibukukan, Quran jenis ini ada banyak misalnya nih. Ya kan? Jadi setiap ayatnya itu ada hikmah. Sejuta eksemplar. Ayat Allah itu dibuat. Berarti benar ya guys. Coba jadi Quran itu benar holistik ya. Betul-betul menyeluruh dia, betul. Dia bisa menjawab segala macam masalah. Sekarang kita cek. Waktu kita SD, SMP, SMA, kita belajar fisika nggak? Ya. Belajar matematik? Ya. Ketemu Allah nggak waktu kita belajar matematik? Enggak. Belajar fisika ketemu Allah nggak? Enggak. Padahal ilmu punya Allah. Belajar biologi nggak ketemu Allah. Enggak. Belajar agama ketemu Allah. Bahkan belajar tajwid boleh jadi. Kita tahu hukum tajwid, tahu ilmu tajwid, tapi tidak bertajwid. Tahu ilmu agama, tapi tidak beragama. Tahu ilmu matematik, tapi tidak bermatematik. Apa maksudnya? Dia tahu ilmu, tapi tidak tahu bagaimana rahasia ilmu itu. Gitu. Cuma tahu. Iya, jadi tahu teorinya aja. Jadi ilmu itu jalan sendiri, agama jalan sendiri. Jadi nggak dipraktekkan gitu ya. Cuma teori aja berarti ya. Cerita untung itu dekat sama Allah. Band itu dekat sama Allah. Ekonomi itu dekat sama Allah. Itu baru top. Bagaimana caranya? Di sini lah 40 jam. Diajarkan 40 jam itu untuk
bisa tahu framework berpikirnya. 40 jam. Siapkan nanti Bang Untung sama anggota-anggota yang siap, latih deh 40. Kayak arba'in dong 40. Arba'in 40. Kenapa 40 dari situ dari 40 sampai 15, 40. Usia 40 tahun, 40 ini Wahyu 40. Gitu Ini maksudnya. menarik. Tadi segala macam 7 ya kan? 7 langit 7 hari. Penciptaan bumi 7 hari juga. Iya. Terus 7 itu sisi 7. 7. Apalagi 7? Ini 7 urutan 7. keturunan 7. Detik, menit, jam berapa? Waktu. Detik, 60. menit, 60. jam, hari, 12. Hari 24. hari, minggu, bulan, tahun. Minggu 7. Berapa ini? Dia juga, ini adik abang nih, adik kakak semua ini. Inilah titik tengahnya nih. Inilah si untungnya nih. Hari yang dihitung. Bukankah hari adalah simpulan dari jam, menit, dan detik? Hari adalah simpulan dari minggu, bulan, dan tahun. Saat ininya tuh harinya. Hari itu titik tengah. Hari itu yang dihitung. Kalau dia udah 1 hari, berarti dia terhitung menjadi amal soleh, amal buruk. Hari yang dihitung itu. Minggu, bulan, tahun kan hari yang berganti. Bulan yang berganti, minggu yang berganti. Tahun, bulan yang berganti. Dia juga ini kan. Jadi, 7 nggak nih? apa? 7 nggak? 7 juga ya. Ya, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun 7 waktu itu. Jadi kalau hari sesuatu yang lagi kita laksanain sekarang ini. Iya. Jadi kalau namanya kalau hari untung, anggaplah hari untung. Nah, buatlah hari-hari itu beruntung terus sama Allah. Waduh. Gitu maksudnya. Jangan rugi terus. Ini berarti hari bahasa ini apa sih? Bahasa apanya? Bahasa Arabnya? Yaum. Yaum. Ya. Muflihul yaum. Yaumul muflihun. Hari beruntungan, keren. Hari adalah kumpulan detik, menit, dan jam Hari yang ada akan menuju minggu dan bulan dan tahun. tahun. 7. Tadi apa ungkapannya? Sesuatu yang masa lalu. Today, coba ikutin. Today Is the result of yesterday. is the result of yesterday. Today, settle for the future. Settle for the future. Today is is yours. yours. Today is mine. Today is ours. Hari ini adalah hasil kemarin. Jadi kelakuan Bang Untung ini udah kebaca bahwa kelakuanmu yang kemarin inilah hasil terakhirmu hari ini. Jadi result hari ini kelakuan kita kemarin. Right. Hari ini penentu masa depan. Mau kau bejat masa depan, tentukan kau bejat hari ini. Mau kau benar masa depan, benarkan hari ini. Kalau mau jadi lebih baik di masa depan, sekarang berubah. Bro, lebih baik hari ini. Masih lebih baik. Dan today is yours. Hari ini milikmu, bukan orang lain punya. Today is mine. Ini milikku. Today is ours. Ini milik kita. Ini waktu pelaksanaannya today. Today. Jadi walaupun dulunya buruk, kalau dan sadar sekarang, jangan pastikan buruknya dulu, nanti di masa depan masih buruk. Ya, penentunya hari ini. Penentunya hari ini. Today. Baca kan, Bang? Today. Oh ini, today is the result of yesterday. Today settle for the future. Today is yours. Ini ada di surat 24, 55. Ini Nur nih. Iya, tadi yang menguasai dunia. Jadi, menguasai dunia dengan hari ini kau berbuat baik. Melakukan ASI 35, 29, 30. Maka kamu akan berhasil masa depanmu. Kenapa kau kalah? Kenapa kau tidak menguasai dunia? Tidak menguasai bisa dirimu? Karena kau mengabaikan hari ini. Tidak kau buat untung hari ini. Hari untung harusnya. Berhari-hari untung. Jadi kalau saat untung ini berhari-hari. Kalau saat ini kita kalah, berarti kita belum tahu rumusnya. Kalau mau menang ke depan, lakukan sekarang dengan rumus-rumus yang tadi. Nah, maka tawarannya hari ini lakukan. Karena belum pernah ada Quran. Nah, sekarang tiap malam Jumat patokkan menjadi kecerdasan Quran. Kita kaji terus. Jadi ini ibaratnya ini kan untuk menguasai dunia. Dunianya itu bisa dunia usaha, dunia, keluargamu, ekonomimu, kesehatanmu. Kalau ke dalam diri, dunia matamu. Dunia kuasai matamu. Kuasai telingamu. Kuasai pikiran. Kuasai itu. Baru kau bisa menguasai orang lain. Nah, misalnya sekarang keadaan kondisi kesehatanmu kayak begini nih, tiba-tiba terdeteksi ini, gara-gara apa? Gara-gara dulunya kamu begitu. Biar lebih sehat lagi depannya, ya rubah sekarang. Right. Keadaan ekonomi kamu sekarang begini. Ya karena dulunya masih begitu. It's time. Mau lebih bagus ke depan, rubah sekarang. For change. Hijrah waktunya sekarang nih. Waduh. Hijrah itu gak main-main. Ada lawan daripada hijrah, namanya mahjuro. Apa tuh? Mundur. Hurufnya sama. Hijrah, ya kan? Mahjuro, hurufnya sama.
Mahjuro. Ya. Hurufnya hajar. Mah itu artinya apa? Enggak. Mahjuro Tidak. artinya bisu, diam. Diam. Di- Tidak dipengaruhi. maju. Oh, Ini pasif, ini aktif. Aktif. Orang hijrah itu dia aktif. bergerak. Dia bergerak, dia bukan karena orang lain. Kalau ini Tidak bergerak berarti. iya, karena orang lain. Dia mau datang karena ada duit. Dia kalau ada songgokan dunia, ada ini semua baru bergerak. Transaksional. Mahjuro. Terjemahan sekarang. Quran sudah dibuat mahjuro. Bagaimana sekarang kita mau maju? Berapa one piro gitu kan? Apa-apa harus ada transaksionalnya. Gitu, padahal justru perubahan itu datang ketika kita mengetahui value kita untuk kemudian jadi. Contoh tadi kan, Abi kasih hadiah kepada Ari Untung. Mau pakai silakan, nggak pakai silakan. Tapi setelah dilihat rugi kok nggak dipakai. Ini konsep dirimu Untung. Ya. Ini tadi kan kita bicarain. Ha. Rinci itu. Nanti kalau bisa ada anak buahnya dengar semua. Kayak slide khusus anak buahnya. Gitu. Nah, ini kalau misalnya ada yang nonton kemudian tertarik juga ingin pelajari pola itu, bisa ngubungin. Kita bisa. Bukalah namanya How to Think. Orang buka kursus bahasa Arab ada 4 bulan. Kursus bahasa Inggris, bahasa Jepang. Ini kursus cara berpikir. How to Think, buat besar. Ari Untung buat How to Think. Kursus orang per 4 bulan. Masuk orang. Bisa ribuan. Diajarin gitu dia pola-pola berpikirnya. Oh, ya saya juga harus beresin dulu Iya, nih. itu dia. Ini aja masih. Jadi intinya tetap aja Quran dulu ya. Memang Jadi nggak kita beresin Qurannya dulu nih. Kemarin masih banyak yang mentok misalnya, masih banyak yang nggak achieve target segala macam. Qurannya dulu ya, belum selesai kita nih. Kita kan sering, dia kan ulama, dia ustadz, dia ini, dia apa. Aku kan begini, nggak ada, sama semua. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Benar ya Allah. Jadi kita nggak ada, enaklah dia karena dia ulama, enak. Nggak ada, kau sama ulama. Kamu di Ari Untung ulama. Apa yang kau lakukan untuk dekat kau sama aku, kata Allah. Semua bisa pendekatan itu, cuman nggak mau kita kira Quran itu hanya untuk ustadz aja. Tidak, untuk udah lintas untuk semua manusia. Selama manusia itu mau membuka, membuat cengkrama, mau istilahnya mau berteman, bersahabat dengan Al-Quran, dia akan datang untuk menolong kita nanti pada hari. Jadi pengusaha pun sukses kalau dekat dengan Quran. Semua. Dunia akhirat bukan sukses ini lagi. Masya Luar Allah. biasa. Ini banyak ternyata kayaknya yang akan kita bicarakan di waktu yang akan datang. Ini menarik ya. Ini udah mulai ngebongkar kepala kita sih sebenarnya. Ini mind blowing ya. Satu konsep yang mungkin polanya nggak biasa kita pikirin ya. Karena apa? Karena biasanya kalau di logika manusia itu selalu transaksional. Ibaratnya kayak tadi, orang dibully marah, orang dibully kecewa gitu. Ternyata beda sudut pandang Quran. Itu transisional. Transaksional. Iya. Lu jual, gua beli. Iya. Dimarahin, alhamdulillah, aduh alhamdulillah. Wah, makasih banyak kau telah memberikan peluang buat aku untuk dekat sama Allah. Alhamdulillah. Bisa begitu enggak? Itu baru top. Mudah kita menyampaikannya. Abi juga mudah menyampaikan ketika digituin berat juga ya. Iya, tapi itu kepengenannya setannya. Iya sih. Misalnya ketika dibully kita dibisikkan, balas dong, pasti gitu kan. Enak aja deh gitu nih. Tapi ternyata Quran itu justru kasih angle yang berbeda yang lebih menenangkan gitu ya. Dahsyat kalau Dahsyat. benar. Waduh, ini menarik nih kayaknya nih. Jadi kadang-kadang kita bisa salah saya Bi ya. Kadang-kadang itu merasa bahwa sesuatu harus direspon. Jadi seolah-olah orang itu bisa punya andil sama suasana hati kita. Tapi benar juga, kalau kita udah punya konsep ini, orang mau ngapain kita juga nggak berpengaruh sama hati kita gitu. Betul, keren. Namanya saum. Apa namanya? Saum. Puasa. Iya. Saum itu artinya tidak boleh yang halal saja boleh masuk kepada kita. Tidak boleh di luar masuk ke dalam kita. Tidak boleh yang di luar mempengaruhi kita. Bini yang halal tidak boleh. Makanan yang halal tidak boleh masuk. Apalagi yang haram. Jadi makian, pujian, apa semua pada diri kita. No way! Oh. Berat gua ngomong gitu. Wah hebat kali kalau nggak ada Bang Untung kami nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Apa maksudnya? Kenapa juga? Nggak langsung reaktif bayar. Aku nggak, ya kan? Tahan dulu, sabar dulu. Apa maksudnya? Dimaki-maki. Alhamdulillah ya Allah mungkin ini. Tahan dulu. Sekarang kita punya angle yang bagus. Ketika dimaki, ulangin. Ketika dimaki, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ketika dipuji, Dipuji, astagfirullah. astagfirullah. Hebat kali Bang Untung nih, Masya Allah. Kalau nggak ada dia nggak bisa apa-apa. Kita. Astagfirullah. Kalau rusak nih, payahkan ini, Untung ceritanya nggak ada apa-apanya sebenarnya. Alhamdulillah. Yang terjadi ketika dipuji,
Istighfar. Enggak selama ini kita dipuji. Alhamdulillah. Padahal bukan untuk Allah, untuk akulah siapa. Astagfirullah. Ngomong alhamdulillah, tapi sebenarnya hati aku yang punya. Iya, astagfirullah. Ketika ya dimaki, Allah. tersinggung kau, astagfirullah. Astagfirullah. Kau enggak. Sekarang dibalik. Ketika dimaki, alhamdulillah. Kita dipuji, astagfirullah. Mudah dengannya. Itu Iya. Coba latih itu. Guys, ini benar-benar pembersihan diri. Iya. Itu kan? Karena kan angle jadi beda. Iya. Ya, maksudnya kalau kita dipuji, ya memang manusiawi. Ketika senang alhamdulillah gitu. Iya. Padahal benar juga. Yang dipuji itu kan karena kuasanya Allah kita dikasih. Iya, tapi alhamdulillahnya tetap tapi ada terasa aku yang buat. Pasti ada. Aku kalau nggak ada. Jujur, Bi, pasti Iya, ada. Abi juga melakukan. Saya juga kalau pasti ada senengnya juga Iya, gitu. ada. Alhamdulillah. Apa kabar postingan-postingan saya lama ya? Saya hapus-hapusin aja gitu ya. Kendali. Takut ada perasaan seneng gitu. Iya, baik. Jangan-jangan perasaan seneng itu yang rusak amalnya takutnya. Astagfirullah. Senang boleh, tapi benar kesenang untukku kata Allah. Kan kau kepingin dipuji supaya kau hebat tuh, supaya kau ini semuanya. Itu banyak lebih begitu. Boleh nggak? Misalnya yang udah Iya, lama, boleh. Lebih banyak. udah lama nih. Hah. Kita tahu ada beberapa respon yang salah. Terlalu kesenangan kita, kegeeran, dipuji senang. Kita istighfar aja sekarang semua rasa kita yang udah. Ampun. Boleh? Minta ampun. Ya Allah, maafin untuk kesalahan niat yang pernah saya utarakan. Walaupun orang mengatakan hebat, salahku. Aku yang salah. Astagfirullah, aku mohon ampun. Masya Allah. Terus apapun makin mereka alhamdulillah karena kau yang punya, bukan aku yang hebat gak itu? Aduh, Nah, itulah. baper nih ya. Udah mulai ini bisa jadi bahan bakar buat kalau malam-malam teman-teman ya. Bahwa ternyata evaluasi diri ya. Apa namanya? Seneng-senengnya bukan punya kita, di itu juga. Justru kalau kita lagi dibully kayak ditegur, jangan sombong kamu. Gitu, benar juga ya. Itu aduh, apalagi kerjaan saya di media kebanyakan itu, Bi. Banyak banget, Bi. Saya ngerasa, aduh, berapa yang harus saya minta Supaya nggak ampun. kena media, bagaimana caranya? Apa? Supaya nggak kena media, kena hantum media itu, dihantam oleh media supaya nggak. Enggak, begini, Bi. Karena kita main sosmed itu udah media. Oh, iyalah. Kalau nggak kena, bagaimana caranya? Ya nggak main. Berani nggak? Tapi Nggak punya radang dakwah kita di sini. Iya. Berani nggak punya handphone selama seminggu? Jangan seminggu, 1 hari. Berani nggak 1 bulan, 1 tahun? Aku buang kau Dajjal. Aku hidup karena Allah. Berani nggak? Bisa. Saya pernah terapi begitu. Cobalah. Gitu. Saya pernah terapi, ternyata bisa. Bisa. Tapi pas sudah sekali pegang, udah ketagihan lagi. Sekali pegang udah sih, jadi sakit lagi gitu, Bi. Itu Ya kan? maka sakit lagi, puji lagi. Tapi sebenarnya begini, Bi. kendalikan aja lah, kendalikan. Menariknya begini. Berarti kalau kita puasa, kalau kita haji misalnya, Iya. atau kalau kita lagi 10 hari terakhir Ramadan nih, yang kita harus tinggalin semuanya nih, itu training dari Allah. Itu dia baru dasar. Itu training dari Allah untuk kita lepasin ketergantungan kita sama yang lain. Namanya iktikaf. Mengasingkan kecenderungan dunia untuk sampai ke akhirat. Mengasingkan cintamu. Tidak boleh lagi main handphone di 10 hari di Iya, iktikaf. Aku iya. udah habis ini handphone mati semua. Oh, iya. Mati semua, nggak ada iktikaf kita. Kapan iktikaf? 10 hari, ya? Iya, Hah. kapan? Ya di Ramadan lah. Ramadan ya? Usahakan di Mekah kalau bisa. Amin. Amin, Tinggal amin, amin aja kok. Amin. Udah aja kok. Emang udah ada ikhtiar, Ustaz? Iya, udah ada ikhtiar. berangkat gitu. kita. Insyaallah. Rame. Jadi sebenarnya memang itu kayak haji pun ya, orang sebulan di sana gitu kan. Itu training, berarti itu training besar. 30 hari 30 malam. 30 malam. Ramadan juga begitu. Berarti itu training. Allah ngasih kita training nih. Untuk apa? Mentraining apa kita? 10 hari untuk panca indera, 10 hari untuk otak kita, 10 hari untuk hati kita. Jadi itikaf itu mengitikafkan hati, tidak boleh mencintai dunia. 10 hari di ruang tamu, 10 hari tamunya di ruang makan, 10 hari di ruang privasi kita. Pantas ya kita tuh bukannya kita jadi nggak ngeliat TV, nggak buka handphone segala macam, itu sebenarnya adalah untuk meninggalkan koneksi kita dengan dunia. Dan nggak kalah kita walaupun kita nggak tahu dunia. Iya, benar, Orang ternyata. kita ngerti kok, ngerti paham, enak benar. Ternyata kita nggak konek-konekin nggak kutak-kutik juga, ketika kita kembali lagi juga nggak ketinggalan gitu. Itu juga tahu. Dunia itu aja sebenarnya tahu juga gitu. Tapi yang akhirat ini yang kita kecolongan. Ih, Gitu. tapi guys, kita ngecas handphone kita 2 jam aja kayak kita udah lama nggak ketemu dunia gitu.
Itu. Kita tidur nih, bangun tidur pengen lihat update. Ngeri. Ada berita apa ketinggalan? Jujur gitu, Mas. Tuh. Pertama kali bangun tidur langsung lihat handphone. Gila. Ada apa tadi yang ketinggalan ya? Ada Dajjal, postingan apa dari berita? Astagfirullah. Kenapa nggak langsung? Quranku mana tadi ya? Ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi ya? Masya Allah. Ya Allah. Ente mau kemana tadi? Untung apa berangkat? Lihat Quran dulu lah sebelum kerjaku. Lihat Quran dulu 1 halaman. Lihat dulu Quran sebelum tidur. Mana ada lagi yang ada gadget dan gadget. Dajjal terus lah. Tiap hari kita bagaimana kita mau paham? Gampang lah kita membuli dan dibully. Gampang sakit hati dan disakiti. Gampang zolim menzolim dan dijolimi. Ya udah begitu lah terus tuh. Udah muter di situ aja tuh lingkaran aja. setan. Karena kita di tempatnya setan ya. Lagi misalnya baca Qurannya di handphone. Lu gini tiba-tiba ada postingan. Masuk lepas. Ntar dulu tuh. Setan. Astagfirullah ya Allah, ampun. Bercampur-campur. Aduh, ini kayak ditamparin sama Abi nih kayaknya. Gitu. Aduh, jasa KLRB untuk membuka satu folder di kepala saya nih. Otak udah mulai kebongkar dikit nih, kebongkar ya. Ya, sedikit-dikit di black dulu nih satu. Nah, nanti ada PR untuk ke depan. Ya, Bisa gimana? lanjut nanti. PR-nya ayat sekian. Terus masuk ke postingan Bang Untung. Kalau nggak masuk nggak ada, nggak boleh, nggak jadi kajian. Karena PR harus dijawab. Apa tuh? Misalnya PR itu satu ayat aja. Heeh. Pertanyaannya Bang. Misalnya di surat 40 ya kan? Ayat 12. Nah, coba dibuka. 40-12. Nah, PR-nya apa maksudnya? Tinggal apa kata maksud? Mentadaburi ya. Tadabur Quran. 40. Kita buka. Quran adalah kunci menguasai dunia. Tadi Bang, Al-Quran adalah kunci menguasai dunia. coba perhatikan Bang, yang tadi yang Quran untuk membaca dapat apa? Iya. Bang, coba dibaca. Kalau Abang mendengar Quran, Dengerin dapat rahmat. dapat rahmat. Kalau Membaca, membaca dapat iman. menambah iman. Kalau mengajarkan dapat Mengartikan arti Quran. kita mengartikan tahu. dapat wawasan. Nomor 3 kan mengartikan Quran, dapat wawasan. Wawasan. Kalau memaknai, dapat pemahaman. pemahaman. Hati lembut. Itu. Jadi kalau kita maknai, hati kita paham. Terus, Ya, menerapkan dapat amal soleh. terus. Mengajarkan dapat warisan pendidikan. Iya, kita mendidik. Terus, Memeliharanya dapat zikir zikir. kepada Allah, dekat sama Allah. Ini semua ayatnya. Jadi kalau kau nggak dengar Quran, nggak dapat rahmat. Tidak mau baca, nggak nambah iman. Imanku turun naik nih gimana ya? Udah baca aja Quran. Kau baca aja Quran. Nambah iman tuh. Oh, pantes. 2 lembar, 3 lembar. Oh, lagi sumpek banyak pikiran. Baca aja Nggak Quran. tahu mau ngapain, baca Quran aja udah tenang. Baca nggak paham, baca aja. Padahal kita nggak paham. Nggak paham itu. Lagi sumpah, Ada lagi ayatnya tuh. gemes, lagi marah, udah buka Quran, baca sebentar, tenang aja. Nambah. Tapi kita nggak paham. Itu begitu ya, Mbak? Sifatnya ya? Itu dia. Astagfirullahaladzim. Nah ini framework, ini cara berpikir ini gitu. 7 kan? 7 kan? Heeh. Nah, jadi sampai terpelihara Quran itu. Ya Allah. Ini saya baca artinya. Ya. Yang demikian itu karena sesungguhnya kami mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar. Mengapa soal kemusyrikan kau imani? Dan dipanggil Allah kamu ingkar. Idza du'iyallah wa kafartum. Hayalah sholat, ntar dulu kau ingkar. Ayo dong berinfak bersentar. Nanti selalu kau entar-entarkan aku, kata Allah. Tapi begitu soal bisnismu, soal dunia, kau imani wa yusyrik tu'minu. Nah, gitu misalnya kan. Nah, itu apa makna itu tadi udah diterangkan tuh. Kita sering sekali dipanggil Allah, kita ingkari. Terus kita musyrik dengan kemusyrikan yang kita butuhkan dunia itu. Membuat kita musyrik, kita cintai, kita imani. Diduluin. Iya, kita imani di situ. Makanya lo untuk ngapa diambil sih, aneh benar nih ya, gitu kan. Ini berarti kayak musyrik kecil ya kalau misalnya kita panggilan Allah gitu. Kalau dalam bahasa Quran kalau ada istilah musyrik kecil besar, tapi yang jelas lepas kendali. Kita nggak bisa kendalikan dunia diri kita ini lagi. Ngikut seperti sapi dicolok gitu. Ikut ke dunia, ikut apa? Nggak tahu, pokoknya apa aja ikut lah. Banyak ada musyrik yang hebat, berapa juta yang dibayar tuh, ikut semuanya, ikut. Nggak tahu apa yang. FOMO. Nah, pokoknya kayak gitu bahasa kita. Apa saja kita ngikut tapi tidak Ikutin mengerti. tren. Ya, fear of missing out. Nah, nanti ada kajian kita dimensi remaja nanti. Apa tuh dimensi remaja itu kita kaji. Banyak sekali. Aduh. Guys, ini sepertinya mungkin awal pembuka. Jadi teman-teman sekarang ini kalau mungkin ada pertanyaan atau juga apa saja, monggo silakan tulis di kolom komen. Ini rahasia-rahasia masalah kita, penyakit kita segala macam ternyata ada di Quran dan diri kita sendiri sebenarnya. Jadi kita nggak perlu nyari kemana-mana sebenarnya. Bisa jawab. Nggak perlu kita, ya bisa-bisa kita jika udah paham, kita nggak perlu psikiater sebenarnya.
Karena Karena udah diri kita ngobrol aja sama Quran gitu ya. Karena diri kita psikiaternya. Oh, jadi self healing sebenarnya baca Iya, Quran semua tuh. keadaan diri kita tuh memahami. Nah itu harus 40 jam, 4 bulan memang. Atau 36 baca. Nggak bisa enggak. Boleh nggak 3 bulan? Boleh nggak 5 bulan? Nggak bisa. Minimal 4 bulan. Mengapa 4 bulan? Nah itu yang bicara kecerdasan. Mengapa 4 bulan? Ingat apa 4 bulan? Kenapa? Ya ingat apa 4 bulan? 4 bulan itu adalah sama dengan 120 hari ya. 4 kali 30, 120 hari. Ingat apa 120 hari? Ingat ruh ditiupkan. 120 hari. Iya, Ketika iya, iya. dari awal suami istri terus buat janinnya kan semuanya 120 hari kemudian ditiup. Jadi kita belajar 4 bulan itu dalam rangka untuk mendapatkan ruh Quran, cara berpikir. Makanya harus 4 bulan. Bukan atau Baru kemudian masuk roh gitu. atau bah 36. Ah dulu ada kuartal, sempat ikut nggak? Lahir tahun berapa? 76. 76. 15 Januari. Iya. Nah, Tahu aja. iya, karena aku ingat anak aku 14 Januari. Oh, 91, 76. 6. Surah Sudah 48 tahun. Terus surah At-Taubah sudah 48 tahun loh. 48 ya. Artinya Ya udah dekat maghrib udah. sudah 48 tahun artinya. Iya, artinya apa tuh? Untung 48 itu alfat. Arti ini dirimu sekarang lagi untung nih di tahun 2024. Oh. Dipelajari dong alfat, jangan O aja O. O aja O. O aja. Nah. Pokoknya aku belajar gitu dong. Kan? Nanti MP3 saya puter terus. Video dapat jadinya. Iya. Suasana alfat 29 ayat. Dapat. Oh, cuma 29 itu. Iya, cuma satu hari satu ayat, sebulan selesai nggak? Selesai insyaallah. Satu hari kau abaikan, 1 bulan pun nggak dapat, 1 tahun pun nggak dapat. Kalau kau abaikan 1 hari, mengabaikan semua hari-hari, hari, minggu, bulan, tahun. Kau abaikan hari, kau abaikan minggu, kau abaikan bulan, tahun. 1 hari aja, gampang 1 ayat. Kau abaikan 1 ayat, abai semua habis. Kalau dapat 1 ayat, setahun sama Abi, keren. Nasyaitan, inna fatahna laka fathan mubidah. Itu 1 ayat, dapat. Jangan nambah 2, 1 aja dulu, 1 hari 1 ayat. 2, karena ada ayat terakhir itu yang paling panjang, Muhammadur Rasulullah. Karena fam itu adalah fat amanah Muhammad. Oh, masya Allah. Menang. Karena itu adalah amanah Nabi Muhammad SAW. Waalaikumsalam. Apa rahasia nanti kita Insyaallah, bongkar lagi. insyaallah. Nanti kita pelajari. Ngomong tadi At-Taubah kan? At-Taubah. Iya. Atau berapa tadi? Soal apa tadi? Tadi antum bilang buka surat At-Taubah. Apa tadi? Masih ingat? Abi Bukan juga atau lupa. apa? Tentang apa? Tentang apa? Lupa saya tadi. Tapi tadi buka tadi. Bukan 48 tadi. 48 usia 48 tahun gitu. Oh, itu ini. Apa? Kemenangan. Al-Fat ya. Ya, 1 sampai 5 lah minimal dihafal. Nah, Insya jadikan Allah, dia kalau satu roda paling top di situ, jadikan dia fat amanah Muhammad, Nabi Muhammad. Masya Allah. Waduh, ini mulai terbuka guys ya. Jadi sekarang ini yang sekarang mungkin jarang bersentuhan dan berinteraksi sama Quran, mulailah nyicil semampunya dulu gitu ya. Iya, tahap 1 2 tadi kata Bang Untung, Heeh. hanya mampu dengar dan baca. Dengar dan baca, Tahap 3 artikan, artikan. mulai maknai, Maknai. terapkan, ajarkan. Nah, gitu. Masya Allah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Waduh, luar biasa. Pembukaan yang menarik. Benar, ini. kan? Ya. Ini belum apa-apa nih. belum banyak kali, banyak sekali. Nah, PR tadi, Ya. kalau mau buat PR untuk minggu depan kepada apa semua, boleh. Wahai kawan-kawan, kalau bisa PR dijawab. Apa PR? Nah, PR-nya, aku buka Al-Qurannya. Ya. Pertanyaannya, mengapa Iqra, atau misalnya dulu deh, yang mudah aja. Di surat 40, 50 baca. Ghair. 56, 57, Pak. 57-nya. Oke, sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ulang lagi. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Orang tahu nggak langit dan bumi lebih besar daripada manusia? Tahu? Itu kenapa manusia nggak tahu? Kenapa? Iya, itu PR-nya. Oh. Kok Allah katakan penciptaan langit dan bumi lebih besar? Iya, lebih besar daripada manusia. Tapi banyak manusia nggak tahu. Apa maksud? Logikanya sebenarnya udah tahu. Enggak. Orang kafir tahu nggak? Ya semua orang tahu kalau langit dan bumi. Semua orang tahu. Anak kecil tahu nggak? Tahu. Lebih besar. Kata Allah, nggak tahu kalian. Jadi sebenarnya Sedikit nggak yang tahu. tahu. Nggak tahu. Kalau gitu, apa maksudnya? Itu PR-nya. Itu PR. Guys, Al-Ghafir ayat 57. 57 ya. Buka kecerdasan kita.
Oke, silahkan masukkan di kolom komen kira-kira menurut kalian Ah. apa makna dari surat tersebut ya. Jadi teman-teman ini kan banyak yang udah jago ngaji ini, ya kan. Kemarin kalau dari perdebatan yang terjadi, sekarang oke. Menurut teman-teman, Gofir, Kita kembali ke kitab Allah. ha-ha, Asah otak kita. benar. Cerdas. Pendapat kalian maknanya surat Al-Ghafir ayat 57 itu apa? Bukan artinya di copy paste bukan ya, Iya. tapi maknanya. Yes. Terserah kalian mau cari di mana saja. Ya. Tapi otak nggak bisa bantah. Benar. Nah, Ya. gitu logika kecerdasan. Yang out of the box ya guys ya. Iya. Jangan copy paste dari internet. Banyak nih tanda Nggak, kalau buruk. nggak apa-apa nggak ada masalah. Gak apa juga. Iya nggak apa-apa. In the box boleh. Tapi sebenarnya jawabannya out of the box. Nanti judulnya ada out of the box. Judul kajian Quran kita out of the box. Iya. Berarti kita masih di dalam box nih. In the box. In the box. Artinya gampang kita dikuasai. Iya. Kalau betul. kita otak kita gampang. Ah, udah kasih dia ini, tahu dia tuh gitu. Iya, kita berarti selama ini manusia ini dipolakan dalam sebuah sistem Iya. yang berada In the dalam box. kotak, dan selama kita masih dalam kotak, kita akan mudah dipermainkan. Kalau dalam- kita di luar, Nah, lain cerita, kita yang bermain. kalau in the box itu kalah atau menang? Udah masuk kotak itu kesebelasannya maksudnya. Masuk kotak, Maksudnya? udah kalah, kan? Kalah. Kita harus jadi Iya. untung selalu. Benar-benar, harus Yaum- di luar. Yaumul muflihun. Yaumul muflihun. Keren kali namanya. Muhammad Yaumul muflihun. Iya, Nama benar-benar. anakmu yang keberapa? Kelima. Mesti izin dulu nih namanya. Iya, ada itu penting buat lagi ada Iya, itu. iya. Oke. Buat mah terus. Waduh. Baik, itu saja. Alhamdulillah. Mungkin Nabi mohon maaf segala kekurangan. Yang benar yang baik Allah punya. Ya. Dan Abi sampai sekarang ini belajar. Kenapa? Mentelusuri semuanya. Karena background Abi fisika. Background Abi ini matematik, hobi. Ya. Bukan jago ilmu matematik atau fisika, tapi bermatematik, berfisika, berfakta. Bagaimana Quran ini? Kenapa begini? Karena ayat pertama, zalikal kitabula La raiba raiba fihi hudal muttaqin. Itu kitab tidak ragu. Apa tidak ragu artinya? Pasti. Itu dia. Yang pasti itu apa? Matematik. Matematik. 2 tambah 2 pasti 4. 5 kali 2, 2 kali 2 berapa? 4. Salah, 2.000. 4.000. Gambar. 2 kali 2, foto, pas foto. Oh iya. Nah, udah nggak zaman itu, nggak Bi. zaman, nah. Sekarang udah pakai ini, Iya. WhatsApp aja kirim foto. Nah, jadi 2 kali 2 harus 4, 5 kali 2 harus 10. Hmm. Betul-betul begitu. Cara berpikir Quran itu logis. Mengapa kita harus sholat sih? Mengapa 2 rakaat subuh? Coba, mengapa 2? Kenapa harus 5 kali? Kenapa kali? Kenapa 3 rakaat maghrib? Maghrib berapa jam? 1 jam katakan. Ya. Subuh 2 jam. Ya. Kenapa kok yang 2 jam rakaatnya sedikit? 2, Harusnya yang- 3 dong. Subuh 3 rakaat. Ya maghrib kalau justru 2 rakaat aja. 2 rakaat aja. Coba tuh. Kita bukan mengotak-ngatik, tapi kita harus cerdas. Oh, hebat Rasulullah tuh. 2 rakaat karena ini, 3 rakaat karena ini. Begitu. Karena apa? Ya nanti Nah, dong. emang penasaran ya. Abi jangan mulai. Nggak apa-apa, Berarti pancing dulu. Pancing kan boleh datang, boleh tidak. Oh iya. Iya, pancing sendiri. Umpan boleh dapat, boleh tidak. Apa-apa, Iya, tapi pancing dipasang dulu. jangan lupa. Kita penasaran jadi, Bi. Iya, biarin. Kenapa 2, Bi? Jawab dulu itu apa tadi. Iya, oke. Iya kan? Iya. Nanti ada namanya kecerdasan sholat. Nanti kita akan buka kecerdasan haji umroh. Ya. Haji, hadiah jiwa, umroh untuk menggapai ridho Allah. Hmm. Kecerdasan sholat, kecerdasan syahadat, kecerdasan Quran. Yang dibongkar adalah otak kita. Selama ini nggak mikir kita. Punya otak nggak kita selama ini. Apabila kau tidak berpikir Quran, mohon maaf, kita nggak punya otak. Kata Allah. Namanya sufaha. Sufaha itu adalah orang pintar, tapi bodoh dalam pandangan Allah. Karena mereka tidak berpikir ala Quran. Gitu. Boleh jadi kita, kalau nggak gitu, kita termasuk sufaha dalam. Na'udzubillah. Jadi kalau kita mencoba menyelesaikan tanpa ada bimbingan Quran, kita sok pinter berarti. Iya. Maka cari guru. Belajar gitu. Dapatkan pola itu. Ya, itu jadi sekarang ini mungkin ya banyak teman-teman yang jujur mungkin bukan saya Kita sendiri juga, kadang-kadang saya juga begitu sendiri. Zat. Iya kita. Kita ngerasa bahwa kita mampu menyelesaikan ada sebuah permasalahan gitu tanpa minta bantuan Allah gitu. Tapi berantakan. Hancur. Hancur. Jadi kadang-kadang didoa, kadang-kadang ya Allah kemarin berantakan ya Allah, ya Allah. Ini Baru ternyata dapat. saya nggak bisa ya Allah. Gitu ya. Alhamdulillah, ya. Tapi itu justru sebenarnya mungkin itu cara Allah ya, Ya kan, udah. ngingetin kita ya. Ketidaksukaanmu terhadap sesuatu Iya benar-benar. adalah cara Allah untuk mengajari. Sam- Ini lagi statement kedua. Kegilaan. Ulangin. Kegilaan Adalah meyakini kesalahan. adalah meyakini kesalahan. Namun lebih gila lagi. Lebih gila lagi. Al-Quran yang sudah pasti benar Aduh, karena sudah pasti benar, tidak diyakini. tidak ya. Gila itu. Tuhannya 3. Heeh. Memang. Gila tuh dia mati-matian
mati-matian mencari dunia, gila itu. Kata Allah, kau lebih gila dari kau sangka gila. Kenapa? Quran yang sudah pasti benar, kau yakini. Kau lebih gila daripada kau sangka gila tadi. Kebanyakan nunjuk orang lu sendiri. Kegilaan adalah meyakini kesalahan. Orang gila meyakini kesalahan. 2 tambah 2 = 100. Kan gila namanya. Terus Apanya terus? Al-Quran yang sudah pasti benar tidak yakini. Jadi kau lebih gila, udah pasti benar, kenapa nggak dipelajari wahai cerita untung gitu misalnya. Iya. Seu. Kebanyakan ngeliatin orang padahal lu sendiri banyak salah. Lu ada Al-Quran depan mata nggak dipelajarin. Au itu apa? Au. Ada untung. Atau. Dalam bahasa Quran tuh au itu atau. Oh. Iya. Au adalah ari untung. Oh. Au atau. Jangan manusia atau aja. A-nya achievement, iya universal. Buatlah prestasimu sampai akhirat dan universal. Seperti laut. Laut ada bangkai nggak? Ada minyak nggak? Ada kotoran nggak? Semua diputar dengan garam tuh. Omongan kurang ajar karena kamu sudah garam semua. Baik ke dia. Jadi energi ke dia. Dahsyat. Ari untung, memang untung. Amin. Gitu dia. Au. Ya. Nanti untuk teman-teman yang nama panjangnya singkatannya banyak kasih tahu kita. Biar Abi mikir. Waduh, jasa kalau Bib. Udah 1 PR ya. 4057 ya. Sama mungkin rahasianya nanti kenapa subuh 2 rakaat. Mengapa kita harus sholat dulu? Kenapa kita harus sholat? 5 waktu apa sunat? Kenapa 5 waktu? Ya kan? Kenapa? 5 Quran lah dikaji Al-Quran. Kenapa itu, Bi? Nanti. sampai jam 12 ini. Udah jam berapa ini? Ya, sekarang baru jam 9 ya. 2 jam gak terasa ya? Gak terasa ya. Oh, kita 2 jam udah. Waduh, jasa kalau Bi. Alhamdulillah. Ini membongkar kepala kita semua teman-teman ya. Monggo untuk teman-teman yang mau berinteraksi sama Abi ngubungin kemana, Bi? Teman-teman. Ke Bang Adi Untung. Enggak, ke Bang Adi Untung. Masalahnya, Bang Adi Untung ini jarang mau dihubungin. Dengarkan caranya. Aku kasih PR. Ya. Orang kalau sudah ada kontak sama kita dan kita tahu dia semuanya, harus lebih banyak ngayomi. Iya, ada apa, Bi? Kenapa? Ada apa yang bisa ku bantu? Begitu, jangan di stop, jangan nggak dijawab. Sombong kita berarti. Iya. Iya, untung tuh sombong sebenarnya, gayanya aja. Aku gemes saja ini. Saya nggak pakai handphone ya, Bi. Dipretelin. Ada kenapa nggak dijawab? Saya udah mulai nggak pakai handphone, Bi. Gitu. Aduh, Masya Allah. Hari ini kita sepertinya ya ditabokin ya sama Abi ya. Otak ini ditabokin bukannya fisiknya, tapi otak kita lagi tabokin gitu ya. Dibuka kepalanya lagi plak gitu ya. Disusun ya. Bahwa selama ini interaksi kita lah yang buat kita punya masalah. Jadi lack of interaction kita yang buat kita punya masalah. Ya, kita punya penyakit gitu. Kita resah, nggak tenang justru karena kita sendiri. Interaksi dengan Qur'annya jarang, itu dia. Terima kasih untuk pengingatnya, Bi. PR kedua supaya ada bukti. Ada lagi. PR kedua, mengapa malaikat suka mendoakan kita? Padahal malaikat dari cahaya nur. Kita dari apa? Air ya, tanah. Mengapa kok di surat 40 ayat 8, ayat 9, ayat 7, ayat 8, 9 itu, Ghafir, kok sering mendoakan kita? Ya Allah, selamatkanlah mereka, ya Allah. Doakan kepada Allah agar kita selamat. Padahal mereka tuh gak ada kebutuhan apa-apa kita. Ada, kenapa? Kenapa tapi? Iya, jawab. Kan PR kok jawab sekarang. Benar. PR dua PR. Mengapa? Soal kenapa ya? Malaikat senantiasa mendoakan kita. Iya. Sebagaimana surat 40 ayat 7, ayat 8, ayat 9. Kenapa itu? Iya. Padahal mereka tuh nggak ada. Kalau untuk logika transaksional kita sih sebenarnya pasti kita pikir ada kebutuhan apa dia? Bukan makhluk transaksional, nggak ada keuntungannya. Nggak ada kebutuhan sama kita kan? Nggak ada, tapi ada nilai yang hebat. Oh, pantaslah dia doakan kita. Nanti gitu tuh. Gitu? Iya dong. Kenapa tuh, Bu? Ya nanti. Nanti. Ya kan? Gitu. Gitu. Kenapa didoakan ya? Ya. Kenapa malaikat mendoakan kita? Apa untungnya? Untung tuh. Apa cerita untung bagi malaikat untuk mendoakan kita? Apa untuk? Wahai malaikat, kalau kita ngobrol sama malaikat nih. Wahai malaikat, apa untungmu mendoakan kami? Kan kau punya cara sendiri, kan nggak ada kepentingan transaksional, nggak ada. Oh, jangan kau bilang begitu, hati ada. Gitu. Apa tuh, Bi? Hati sabar.
Ya, Ya, teman-teman, itu saja. Sekali lagi ada Abi dua mohon maaf. PR tuh. Ya, Abi mohon maaf. Yang benar Allah punya, yang baik Allah punya. Abi Amin. yang salah, Abi Amin. tetap masih belajar Amin. dan perlu kritik-kritik Siap. supaya kita membangun. Dan ingat, kalau orang mengkritik, kasih solusi. Ya. Payah untuk begini caranya. Ini solusinya. Ya. Kita pintar mengkritik, tidak memberikan solusi. Ya, Itu yang salah. benar. Ini introspeksi Iya. tentunya buat pribadi nih, Bibi. Jadi ibaratnya banyak hal yang kita masih keliru merespon dan juga ternyata kekeliruan itu karena kekurangan interaksi kita dengan Quran. Ini Baik, sebelum sebuah ditutup nasihat nanti, luar biasa. mau ditutup, kita doa dulu. Silakan. Baik, kita mendoakan semua, terutama saudara kita di Palestina. Usahakan dalam 5 waktu itu minimal sekali kita membaca Al-Fatihah atau berulang kali untuk Palestina. Tidak tak mampu seperti mereka, diuji Allah seperti itu, Masya Allah. Tak mampu, benar-benar tak mampu. Ya Allah, bantu mereka, berikan cahaya, berikan kekuatan syahid. Kami kepingin syahid seperti mereka, ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan bangsa kita, negeri kita ini baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Kita doakan semua ibu kita, orang tua kita yang melahirkan kita, pak ade, bu de kita, keluarga kita, anak cucu cicit kita, bapak kakek buyut kita yang terkait sama kita, guru-guru kita SD, SMP, SMA yang membuat diri kita memahami iman, Islam, ihsan kita. Terus sahabat-sahabat kita, terus tetangga jauh, tetangga dekat kita, mukmin mukminat, supaya mabrur besok ini haji-haji orang-orang beriman di seluruh dunia, wabil khusus adalah orang Indonesia. Allah mabrurkan. Dan juga ya Allah, kami banyak salah dengan lingkungan. Beri tata kelola buat kami ya Allah yang terbaik. Ya Allah, berikan kekuatan itu untuk kami mendapatkannya. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa tabi'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man takis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Ya Allah ya Rahman Rahim, Engkau maha luas rahmatmu, maha luas ilmumu ya Allah. Jauhkan kami dari azab kuburmu, dari fitnah dajjal, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dari siksa api neraka ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, masukkanlah kami ya Allah, bapak kakek buyut kami ke dalam jannah-Mu. Kami suami, kami istri, adik, abang, kakak kami, teman-teman kami ke dalam jannah-Mu. Dan masukkan juga ya Allah keturunan kami, anak cucu kami ya Allah dalam jannah-Mu. Karena Engkau Aziz dan Hakim. Jauhkan maksiat ya Allah, maksiat dari awal akhir, yang lama yang baru, sengaja tak sengaja, kecil maupun besar, tersembunyi maupun yang tampak. Berikan keberkahan ya Allah, keberkahan dari awal akhir, yang lama yang baru dari kelakuan kami, sengaja tak sengaja, kecil maupun besar, tersembunyi maupun yang tampak. Jadikan keberkahan ya Allah, karena Engkau ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami semua ya Allah. Kami telah lancang dari mulut kami, dari sifat kami, dari pikiran kami, dari ucapan kami, dari tindakan kami. Maafkan kami ya Allah, berikan kekuatan kami ya Allah untuk kami mendapatkan nilai-nilai iman, Islam dan ihsan ya Allah. Temukan kami kembali ya Allah, sampaikan ya Allah kami semua untuk sampai kepada Jannatun Naim, Jannatul Firdausi nuzulah. Bila Engkau panggil kami ya Allah, berikan husnul khatimah ya Allah. Sempatkan kami pergi haji dan umrah sebelum Engkau panggil kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jika dirasa bermanfaat tayangan ini, monggo silakan share sebanyak-banyaknya tayangan Carta Untung ini ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jazakallahu Abi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi sambil menjawab PR-nya ya, Abi ya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.